Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Patrick Dorgu jadi penentu kemenangan Manchester United berkat strategi Ruben Amorim. Patrick Dorgu berhasil mencatatkan namanya sebagai bintang kemenangan Manchester United dalam laga krusial melawan Newcastle United melalui sebuah gol tunggal yang sangat menentukan. Gol tersebut lahir dari kecerdasan posisi dan ketajaman insting Dorgu dalam memanfaatkan skema taktis yang dirancang oleh manajer Ruben Amorim. Dalam momen yang menentukan tersebut, Dorgu menunjukkan ketenangan luar biasa saat menerima umpan di area pertahanan lawan, sebelum akhirnya melepaskan tembakan akurat yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Newcastle. Gol ini tidak hanya menjadi bukti kualitas individu Dorgu sebagai pemain muda berbakat, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi permainan yang menekankan pada efisiensi serangan. Proses terjadinya gol Dorgu diawali dari pergerakan kolektif yang rapi, di mana ia mampu menemukan celah di antara rapatnya lini belakang lawan. Keberaniannya untuk merangsek maju ke depan menjadi faktor kunci yang mengubah kebuntuan pertandingan menjadi keunggulan bagi Setan Merah. Bagi Manchester United, gol tunggal dari Dorgu ini memiliki makna yang sangat besar karena menjadi penentu raihan 3 poin penting yang menjaga posisi mereka dalam persaingan ketat di papan klasemen. Aksi penentu kemenangan ini juga sekaligus menjawab keraguan publik terhadap daya gedor tim di bawah kepemimpinan pelatih baru. Keberhasilan Dorgu mencetak gol dalam situasi tekanan tinggi ini mendapatkan apresiasi luas, baik dari rekan setim maupun para pendukung di Old Trafford. Performa klinis yang ditunjukkannya saat mengeksekusi peluang menjadi sorotan utama, karena ia mampu tampil dingin di saat tim sangat membutuhkan gol pemecah kebuntuan. Gol ini juga menegaskan peran penting Dorgu dalam dinamika tim saat ini, di mana ia tidak hanya bertugas menjaga keseimbangan sisi lapangan, tetapi juga mampu menjadi solusi produktif dalam mencetak skor. Kemenangan yang diraih berkat gol tunggal tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi Manchester United untuk terus tampil konsisten di sisa musim. Bintang Manchester United kembali setelah hampir setahun absen. Tyrell Malacia akhirnya membawa kabar gembira bagi Manchester United dan para pendukungnya setelah menepi selama hampir 1 tahun akibat cedera lutut yang serius. Kembalinya bek kiri asal Belanda ini menjadi angin segar bagi lini pertahanan Setan Merah yang selama ini sering mengalami krisis di posisi bek sayap kiri. Malacia harus melewati masa rehabilitasi yang panjang dan melelahkan sejak musim panas lalu, yang membuatnya absen sepenuhnya dari kompetisi resmi dalam waktu yang sangat lama. Proses pemulihannya sempat mengalami beberapa hambatan, namun tekad kuat sang pemain untuk kembali merumput akhirnya membuahkan hasil dengan partisipasinya kembali dalam sesi latihan penuh bersama skuad utama. Fokus utama dari kembalinya Malacia adalah bagaimana ia mampu mengembalikan kebugaran fisik dan ritme pertandingannya setelah sekian lama tidak merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi. Kehadirannya memberikan opsi taktis yang lebih luas bagi manajer, mengingat Malacia dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kedisiplinan dalam bertahan serta kemampuan untuk membantu serangan dari sisi sayap. Kembalinya Malacia ke lapangan hijau bukan hanya soal menambah kuantitas pemain di ruang ganti, tetapi juga memberikan persaingan sehat di posisi bek kiri yang selama ini hanya mengandalkan 1 atau 2 nama saja. Antusiasme menyelimuti staf kepelatihan dan rekan-rekan setimnya yang menyambut hangat kembalinya sang pemain di Carrington. Malacia sendiri terlihat sangat termotivasi untuk segera memberikan kontribusi nyata bagi tim dalam mengejar target di sisa musim ini. Meskipun pihak klub tetap berhati-hati dalam memberikan menit bermain, guna menghindari risiko cedera kambuhan, kehadiran Malacia dalam daftar skuad dianggap sebagai suntikan moral yang sangat penting. Momen kembalinya Tyrell Malacia ini diharapkan menjadi titik balik bagi karirnya setelah setahun yang penuh tantangan, sekaligus membantu Manchester United memperkokoh lini pertahanan dalam menghadapi jadwal pertandingan yang semakin padat dan kompetitif. Manchester United panggil pulang Toby Collier. Manchester United telah mengambil keputusan resmi untuk memanggil pulang gelandang muda potensial mereka, Toby Collier, dari masa peminjamannya di West Bromwich Albion. Keputusan yang diambil pada paruh musim 2025-2026 ini didorong oleh kekhawatiran pihak klub terhadap kondisi fisik sang pemain yang mengalami cedera dalam beberapa pekan terakhir. Manajemen Setan Merah menilai bahwa proses pemulihan dan penanganan medis Collier akan jauh lebih optimal jika dilakukan secara langsung di bawah pengawasan tim medis klub di pusat latihan Carrington. Langkah ini sekaligus mengakhiri lebih awal durasi peminjaman yang semula direncanakan berlangsung hingga akhir musim. Fokus utama dari pemanggilan pulang ini adalah untuk memastikan Collier mendapatkan perawatan intensif agar bisa kembali ke tingkat kebugaran terbaiknya sesegera mungkin.
Sejak bergabung dengan West Brom, gelandang berusia 21 tahun tersebut sebenarnya diproyeksikan untuk mendapatkan menit bermain reguler guna mengasah kemampuannya di kompetisi championship yang kompetitif. Namun, gangguan cedera membuat progresnya terhambat, sehingga evaluasi internal klub memutuskan bahwa menariknya kembali ke Old Trafford adalah opsi terbaik bagi masa depan jangka panjang sang pemain. Keputusan ini juga menegaskan komitmen Manchester United dalam menjaga aset muda binaan akademi mereka agar tidak mengalami penurunan performa akibat penanganan cedera yang kurang maksimal. Berdasarkan laporan terkini, Manchester United memastikan bahwa Toby Collier tidak akan kembali ke West Brom setelah proses rehabilitasinya selesai. Klub memilih untuk tetap menyertakan sang gelandang di dalam internal tim guna dipantau secara langsung oleh manajer Ruben Amorim. Kehadiran kembali Collier di skuad utama diharapkan dapat memberikan kedalaman strategi di lini tengah, sembari memberikan kesempatan bagi staf kepelatihan untuk membimbingnya lebih dekat. Bagi Collier, momen kepulangan ini menjadi kesempatan berharga untuk kembali membuktikan kapasitasnya di hadapan pelatih baru dan bersaing memperebutkan posisi di tim utama setelah pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya. Amorim harus menderita bersama saat Manchester United taklukkan Newcastle. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memberikan pernyataan mendalam setelah timnya berhasil menaklukkan Newcastle United dengan skor tipis 1-0 pada laga Boxing Day di Old Trafford. Amorim menekankan bahwa kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan kolektif yang mengharuskan seluruh elemen tim untuk menderita bersama di lapangan. Pernyataan ini merujuk pada intensitas pertandingan yang sangat tinggi, di mana setelah unggul melalui gol Patrick Dorgu, Setan Merah dipaksa untuk bertahan total demi menjaga keunggulan dari gempuran beruntun tim tamu. Amorim memuji ketangguhan mental para pemainnya yang tetap disiplin meski berada di bawah tekanan besar sepanjang babak kedua. Dalam pernyataannya, Amorim juga menyoroti perubahan strategi dengan menggunakan formasi 4 back sebagai respons atas absennya beberapa pemain pilar seperti Bruno Fernandes. Ia mengakui bahwa skema ini awalnya dirancang untuk menciptakan lebih banyak bahaya melalui penguasaan bola, namun pada akhirnya mentalitas bertahan dan rasa kebersamaanlah yang menjadi kunci utama kemenangan. Sang manajer menegaskan bahwa di saat tim kehilangan banyak pemain kreatif, kemampuan untuk bertahan secara kolektif dan saling menutupi lubang adalah kualitas yang paling berharga. Baginya, momen penderitaan di lapangan tersebut justru menjadi fondasi penting untuk memperkuat identitas tim yang baru di bawah kepemimpinannya. Amorim juga menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah kado istimewa bagi para pendukung yang tetap setia memberikan energi luar biasa di stadion. Ia berharap semangat pantang menyerah ini dapat terus dipertahankan dalam laga-laga berikutnya, karena konsistensi hanya bisa dicapai jika tim memiliki kemauan untuk bekerja keras secara bersama-sama dalam situasi sulit sekalipun. Pernyataan ini menegaskan filosofi Amorim yang lebih mengutamakan soliditas tim di atas performa individu, terutama dalam menghadapi jadwal padat di akhir tahun yang sangat menguras fisik dan mental para pemain. Masa depan Maguire Casemiro di Manchester United masih belum jelas. Masa depan dua pemain senior Manchester United, Harry Maguire dan Casemiro, dilaporkan masih berada dalam ketidakpastian seiring dengan dimulainya era kepemimpinan Ruben Amorim di Old Trafford. Meskipun kedua pemain tersebut memiliki pengalaman yang sangat luas, kebijakan baru yang diterapkan oleh manajer asal Portugal tersebut memicu spekulasi kuat mengenai keberlanjutan karier mereka bersama Setan Merah pada bursa transfer mendatang. Amorim dikenal dengan skema taktis yang menuntut mobilitas tinggi dan kecepatan, sebuah aspek yang menjadi tantangan besar bagi Maguire dan Casemiro mengingat usia dan gaya bermain mereka saat ini. Harry Maguire, yang kontraknya akan segera mendekati masa akhir, berada dalam posisi yang dilematis. Meskipun ia sering menunjukkan profesionalisme dan ketangguhan saat diberikan kesempatan bermain, manajemen klub dikabarkan belum memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak jangka panjang. Di sisi lain, Casemiro, yang merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad, mulai kehilangan tempat reguler di lini tengah seiring dengan upaya Amorim untuk melakukan peremajaan tim. Performa gelandang asal Brazil tersebut yang dinilai mulai menurun dalam hal kecepatan transisi menjadi alasan utama mengapa pihak klub mempertimbangkan untuk melepasnya guna menyeimbangkan struktur gaji pemain. Ketidakjelasan ini mencerminkan ambisi besar manajemen Manchester United untuk melakukan revolusi skuad secara menyeluruh demi kembali bersaing di papan atas Premier League. Pihak klub dilaporkan lebih memilih untuk mengalokasikan anggaran mereka guna mendatangkan pemain muda yang lebih sesuai dengan filosofi permainan cepat dan agresif yang diusung oleh Amorim.
Situasi ini menempatkan Maguire dan Casemiro pada posisi di mana mereka harus segera menentukan langkah, apakah tetap berjuang memperebutkan posisi di tim atau mencari pelabuhan baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Bagi para penggemar, kabar ini menimbulkan pro dan kontra, mengingat peran besar yang pernah diberikan kedua pemain tersebut dalam menjaga stabilitas tim di masa-masa sulit. Namun, kebutuhan akan transformasi taktis tampaknya menjadi prioritas utama bagi klub saat ini. Kebutuhan akhir mengenai masa depan Maguire dan Casemiro diperkirakan akan segera menemui titik terang pada bursa transfer Januari atau musim panas mendatang, tergantung pada seberapa cepat manajemen menemukan pengganti yang sepadan untuk mengisi peran vital di lini belakang dan lini tengah Manchester United.